العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ya والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون coba ngulit Qutilal kharrasun Qutilal kharrasun Qutilal kharrasun Peace Kenapa malu-malu? Kenapa malu-malu? Kalau kita malu-malu dalam kebaikan, itu malunya zimun atau mahmudun itu. Malu itu terbagi berapa? Dua. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tidak terpuji. Apa contohnya tidak terpuji? Ngaji malu, terpuji tidak tuh? Maling malu, minta-minta malu, terpuji tidak tuh? Itu baru yang terpuji. Minta-minta, mengemis-ngemis, kalau malu dia itu terpuji tuh. Tapi kalau belajar, terus amar ma'ruf nahi mungkar, baca Quran dengan terang-terangan. Ibnu Mas'ud gara-gara dia membaca surah Ar-Rahman di depan pemuka Quraisy, dikeroyok habis dia, pingsan. Ya, banyak orang mengeroyok para pemuka-pemuka Quraisy karena dia yakin dengan dakwah Rasulullah itu adalah dakwah yang hak. Maka turun surah Ar-Rahman, kemudian dia terang-terangan membaca. Akibatnya dia apa? Akibatnya dikeroyok dia, dihabisin dia. Terang-terangan dia mendakwahkan dakwahnya Rasulullah. Kritis, memang kan tidak meninggal. Bisa dia yang memijak-mijak kepala Abu Jahal dia tuh. Ya, ketika Abu Jahal hampir sakarat, dipijak sama dia Ibnu Mas'ud karena emosi sekali dia waktu dulu kan, dendam dulu lah. Orang yang jahat, penjahat perang, penjahat ketika sebelum hijrah. Kau tidak lupa kau adalah orang kalangan rendahan. Aku ini kan kepala pasukan jenderal aku ini. Jenderal Quraisy, dia pemimpin perang Badar. Dialah yang mati pertama kali. Yang membunuhnya anak kecil, remaja sebesar Khalid, sebesar Nabil lah. Siapa namanya? Muawiz bin Afra sama Sa'ad bin Afra. Ya, dua pemuda kecil-kecil belia. Muawiz. Coba tengok siapa pembunuhnya. Muawiz bin Afra bin apa dia? Siapa namanya Muawiz? Si Sa'ad yang bin Afra ya. Oke, jadi tidak boleh malu kita. Kalau malu itu tidak terpuji itu. Kapan bisa berkembang
matangnya suara. Suara itu bisa bina, kalau dalam fisik namanya binaraga. Kalau suara bina vokal. Vokal itu dibina, itu dilatih baru vokalnya jadi matang. Jadi berkembang dia. Iya. Kalau ndak dilatih, vokal kita itu kayak malu-maluin didengar orang. Kita nggak pede, ya, didengar pun orang malu-malu mendengarkan. Kan ada orang ngaji kan, ibu-ibu yasinan misalnya, kalau dia berzanji, gimana bunyi suaranya? Malu-maluin enggak? Karena nggak terlatih dia, nggak ada yang membina vokal, bina vokalnya nggak ada. Orang nyanyi segala macam, artis-artis itu pakai bina lokal, latihan itu. Sama dengan olahraga dia, bina raga kayak yang di depan itu, dekat filosofi sambal itu. Dilatih enggak kan? Iya. Untuk membentuk otot, berotot, badannya saring kayak gini untuk ya. Itu ada latihannya. Suara biar cantik, grinit hebat, variasi menarik itu. Tak bosan orang walaupun 5 surat, 17 surat ya, yang pendek-pendek ya. Surat panjang-panjang walaupun 3-4 surat enggak terasa. Kenapa tadi? Suaranya terlatih, enak didengar. Walaupun 1 jam, 3 jam, 4 jam enggak apa-apa. Dan ini pernah dibaca oleh Nabi, bacaan 1 rakaat sekian surat yang panjang-panjang. Ya? Didengar oleh Ibnu Mas'ud, ada hadisnya. Siapa namanya? Ya, yufaku anhu man ufik. Yufaku anhu man ufik. Coba dilatih dulu. Yufaku anhu man ufik. Yufaku anhu man ufik. Dipalingkan daripadanya Rasul dan Al-Quran oleh orang-orang yang berpaling, yang dipalingkan. Yufaku itu artinya dipalingkan daripada Al-Quran, dari membaca, memahami Al-Quran, orang-orang yang berpaling. Jadi yang dipalingkan itu adalah orang yang berpaling. Kenapa orang itu sesat? Ayo, itu karena kezaliman atau gimana? Zalimnya Allah atau zalimnya dirinya sendiri? Diri sendiri. Dia yang milih kan. Kenapa kamu celaka? Karena dia yang memilih celaka. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa dia celaka? Keadilan Allah atau kezaliman itu? Keadilan. Dia yang minta celaka. Didakwahi tidak mau, berpaling dia. Siapa yang salah? Allah yang salah apa dia? Dia. Nah, begitu juga manusia yang banyak ini. Diajari dia baik-baik baca Quran, diajari dia petunjuk sunnah Nabi, tidak mau dia, berpaling dia. Kena ayat inilah dia. Yufaku anhu man ufik. Jadi orang yang berpaling itu celaka, itu bukan wa ma zalamnahum walakin anfusahum yazlimun. Bukan itu bunyi ayatnya, kami lupa. Kami tidak pernah berbuat zalim kepada mereka, akan tetapi mereka sendiri yang zalim kepada dirinya. Kalau dia memang minta itu, ya itulah dapat dia. Jangankan orang-orang biasa, iblis, tahu iblis menantang Allah enggak dia? Ya. Menantang, sangat keras ideologinya, dia pertahankan bahwa dia lebih baik dari Adam. Kenapa kamu nak mau sujud? Aku the best. Aku ini the best. Ana khairun minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kenapa? Ma mana'aka an la tasjuda lima khalaqtu biyadai. Surat apa itu? Surat Shad apa Shafat itu? Surat Shad katanya. Iblis, kenapa kamu, apa yang menghalangimu untuk tidak mau tunduk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan 2 tangan? Allah punya tangan? Punya.
Ini dalilnya tadi short ini. Ma mana'aka an la tasjud lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud? Tidak mau kamu sujud, apa yang menghalangimu? Pak Mu'az bin Amr bin Al-Jamuh Mu'az bin Amr Al-Jamuh dengan Muawiyah bin Affan bukan Sa'ad, Mu'az bin Amr bin bukan bin Al-Jamuh Mu'az bin Amr Al-Jamuh gitu. Ya, oke. Sebagai apa aja? Koleksi ilmu. Oke? Jadi Allah punya tangan, tapi oleh orang siapa namanya nih? Orang Asy'ariyah Al-Mutridi, orang yang punya sifat 20, Allah itu tidak boleh dikasih tangan. Tidak boleh Allah itu bertangan. Ditolaknya sifat Allah punya tangan. Ya, itu dia tidak mentauhidkan asma wa sifat. Ya, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah berikan, Allah beritakan dalam kitabnya dia. Allah menamakan dan menyifatkan dirinya di dalam kitabnya dan disifatkan pula oleh Nabi di dalam hadis sunnah-sunnah sahihnya. Ya, bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang agung yang laisa kamitslihi syai', ya, yang tidak pernah ada yang sebanding, tanpa harus kita tanyakan bagaimana dan bagaimana. Cukup kita imani dan kita pahami. Tidak boleh bila kaif, bila taktil, bila tahrif. Nah, itu. Begitu cara mengimani ya nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita tanyakan bagaimana. Oh, Allah itu turun di sepertiga malam, bagaimana pula? Malam kan nggak sama di dunia ini. Sekarang kita malam, di Saudi masih jam 5 nih. Tadi kita sholat maghrib, ya kan? Di Saudi tadi nampak sama di jam itu jam 2:30 kan? Kita di sini sudah maghrib. Di Jepang kita maghrib, dia udah sholat isya. Makin ke timur makin gelap, makin duluan malam dia. Makin ke barat, Arab Saudi itu kan Asia Barat itu. Makin ke barat makin belum malam hari dia. Kita sudah maghrib, dia baru 2:30. Dia maghrib, Saudi Arabia maghrib, kita jam berapa? Jam 11 malam. Makin ke barat makin belum gelap dia. Karena matahari masuk barat kan tenggelamnya di barat kan. Semakin ke barat semakin belum malam dia. Bahkan di barat itu sendiri kita sudah maghrib, dia baru pagi dia. Kan terbalik-balik kan. Kita sudah maghrib, di Eropa itu masih pagi dia. Kita maghrib di Arab Saudi jam 2:30 siang sampai ke barat. Tengok aja nanti ada jam-jam waktunya di dunia ya. Kita ulang lagi ya. Jadi malu tadi berapa? 2. Ada yang malu terpuji, ada malu yang tercela. Apa yang tercela? Untuk kebaikan tidak boleh malu. Kalau untuk kejahatan, mencuri, meminta-minta, malas-malasan, malu kita malas-malasan itu malu yang terpuji itu. Ya. Malu kita ya menghinakan diri kepada orang, nggak mau aku pula munduk-munduk sama dia, aku munduk-munduk itu sama Allah aja, tak mau sama orang kaya. Aku ini bukan dibeli, aku bukan orang yang bisa dibeli dibayar. Bagaimanapun banyaknya harta dia itu nggak ada apa-apanya dengan harga diriku yang mahal, ya. Jadi jangan ditukar harga diri kita. Kalau kita minta-minta melas-melas sama orang itu berarti kita menjual harga diri. Itu baru perlu untuk merasa malu itu boleh.
merasa terhina, merasa malu. Kalau kita melas-melas, itu bagus malunya seperti itu. Tapi kalau biasa aja dia minta-minta sama orang, nah ini orang gak punya malu ini. Muka tembok ini, ya, kuping kebo, kulit badak. Nah itu, muka tembok, kulit badak, kuping kerbau. Kalau orang yang beriman, mukanya tipis, rasa perasaannya itu sensitif. Ya, apa sensitif? Peka, tidak gampang dikasari, tersinggung, malu kalau harga dirinya dihinakan. Tidak boleh, harus mulia. Manusia mukmin itu harus izzah. Izzah, punya izzah apa izzah itu? Kemuliaan. Sebagai hamba Allah itu izzah. Allah nggak suka punya hamba yang hina. Allah tuh suka hambanya itu hamba yang mulia. Ya, jangan dihina orang mau aja ya, tidak boleh ya. Dan tidak boleh pula menghinakan diri sama orang, tidak boleh. Menghinakan diri itu bukan sifatnya hamba Allah. Hamba Allah itu izz, ya, izzahnya ada, kemuliaannya ada. Walillahil izzatu walirasuli walil mu'min. Surah apa tulis? Ya, yaquluna la in raja'na ilal madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Surah apa? Walakinnal munafiqina la ya'lamun. Surah Al-Munafiqin, munafiqun. Ya. Qutilal kharrasun. Coba lagi. Qutilal kharrasun. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Alladzina hum fi ghamratin sahun. Gham atau kham? Gham. Orang-orang yang terbenam di dalam kebodohan lagi lalai. Terkutuklah orang-orang banyak yang berdusta. Ya, orang banyak berdusta. Qutilal kharras artinya terkutuk orang-orang yang banyak dusta, mendustakan. Dusta dan mendustakan itu orang terkutuk. Siapa orang yang banyak dusta itu? Orang-orang yang terbenam di dalam kebodohan. Dia bodoh, masa bodoh. Orang bodoh itu dia bodoh tapi tidak tahu dia bodoh. Apa tercela? Apa bukti kebodohan itu tercela? Setiap orang yang bodoh itu walaupun dia bodoh, dia akan berlepas diri dari sifat bodoh. Bodoh itu tercela apa hina? Bodoh itu tercela atau hina? Ya sama aja. Ya. Kafa bil jahli dhamma. Coba ulang. Kafa bil jahli dhamma. Ayatabarra man huwa fihi. Ayatabarra man huwa fihi. Orang-orang berlepas diri walaupun dia memang orang bodoh. Ya, berlepas diri dari bodoh sekalipun bodoh. Misalnya dia bodoh, tapi disebut bodoh nggak mau dia akan menolak. Ya tabarra dia. Ya berlepas diri dari sifat bodoh. Itu hinanya cukup sebuah bukti kebodohan itu hina.
setiap orang bodoh saja tidak mau dikatakan bodoh, dia berlepas diri dari sifat itu. Hatta dia dibilang kamu temannya si bodoh itu ya, enggak, aku enggak temannya, malu aku kau bilang itu. Walaupun dia berteman sama orang bodoh, ya kan? Kau teman orang bodoh itu ya? Enggak, aku enggak kenal aku. Itu berlepas diri kan? Nah, sebaliknya apa? Kafa bil ilmi syarafa, cukup satu bukti ilmu itu mulia. Apa dia? Ayat da'i malam yuhsinu. Orang itu menyerukan dirinya, menisbahkan dirinya kepada ilmu sekalipun dia itu bukan ahli ilmu. Ya, malam yuhsinu, orang yang bukan ahlinya dia, tapi mendakwakan dia orang ilmu, orang alim dia. Kemudian yafrah, dia senang sekali. Nusiba ilaih, bahwa dia dinisbahkan kepada orang-orang alim. Oh, ini dia keturunan alim, senang dia. Dia ini orang-orang pintar dulu nih, orang-orang yang terpandang keilmuannya diakui. Nah, senang dia kalau dibilang orang itu ilmunya jangan tak diragukan lagi, dia itu ahli ilmu. Nisbahkan ilmu sama dia, senang banget itu orang. Senang banget. Contohnya si Nafis ini pintar kali iramanya, cantik iramanya ya. Belajar sama siapa dia rupanya ini? Ya kan? Seandainya dia dibilang ahli irama, pandai irama, kayak misalnya Rasid iramanya ya, senang nggak? Itu tanda mulianya orang pandai, orang berilmu, orangnya hafalannya mungkin, hebat dia. Siapa gurunya? Senang tuh. Ya, yas'alu ayyana yaumuddin. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna ayyan. Dengan tuh ya. Coba sampai 20 aja ya. Ya, 1 sampai 20 kita. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Yaumahum 'alan nari yuftanun. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Dzuqu fitnatakum Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. ya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innal muttaqina fi, coba. Innal muttaqina fi jannatin. Jannatin. Apa yang bikin panjang na itu? Jannat apa? Garis tegak lurus, alif kecil sebesar semut ya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum. Coba. Akhidina ma atahum rabbuhum. Akhidina ma atahum rabbuhum. Atahum, 2 kali panjang. Ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Innahum kanu
qabla dzalika muhsinin. qabla zalika muhsinin. Ya, innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di mana dia tempatnya nanti di akhirat? Di sorga, di taman-taman surga dan di mata air mata air, ya, di mata air sorga ya. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Apa artinya? Sambil mereka penduduk surga itu mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Ya, dia mengambil apa yang diberikan, diambil oleh mereka penduduk surga itu di surga. Akhidina ma atahum rabbuhum. Apa yang diberikan oleh Tuhan mereka, mereka ambil. Ya, diterimalah pemberian Allah, nggak diambil, sayanglah. Kenikmatan yang tiada duanya, ya. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Karena apa tahu? Kenapa Allah memberikan sesungguhnya mereka sebelum masuk surga itu di dunia itu dia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kenapa Allah berikan? Ini tafsir daripada hal jazaul ihsan ilal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah kebaikan itu dibalas kebaikan? Ini kenapa orang beriman di surga diberikan oleh Allah? Karena dia di dunia dulu berbuat baik. Balasan kebaikan tidak lain adalah kebaikan yang sama. Hal jazaul ihsani illal ihsan, kata Allah. Wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Apa nikmat apalagi wahai makhluk manusia jin dan manusia yang mendustakan. Nah, nikmat Tuhan yang mana lagi yang mendustakan hai jin dan manusia dan jin. Nah, itu. Jadi kebaikan itu adalah dibalas dengan kebaikan. Ini dia. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa-apa yang Allah berikan kepada dari Tuhan mereka, yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka sendiri, ya, Rabb pencipta. Innahum, sesungguhnya penduduk surga yang Allah beri tadi, dulunya dia memang senang muhsin, orang yang berbuat apa tadi? Apa ihsan? Baik. Apa pengertian ihsan? Masih ingat? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beramal mentaati Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat seolah-olah melihat Allah, kamu meyakini bahwa Allah itu melihat selalu. Inna rabbaka labil mirsad. Tuhanmu itu sangat memantau, memonitor. Setiap saat memantau, tidak pernah lepas sedetik pun. Ya, dari pengawasan Allah kita ini, ya. Ya, 3 ayat lagi. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalila. Apa arti kanu qalila? Mereka orang-orang baik ini yang Allah berikan kepada mereka kenikmatan ini dulu di dunia itu, kenapa? Mereka sedikit sekali pada waktu malam, ya, tidurnya sedikit. Kalau banyak tidur itu bukan orang muhsinin itu. Ini dalilnya nih. Surat Az-Zariyat 16-17. Orang muhsinin itu kanu qalila. Sedikit sekali mereka itu minal lail, dari malam-malamnya itu mayahjaun. Ya, waktu tidur malamnya sedikit. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Ada orang yang banyak tidur enggak? Muhsinin enggak dia itu? Muhsinin apanya? Muhsinin Hongkong gini ya.
Ya. Muhsinan dari mana itu? Kalau Allah bilang orang yang muhsinin itu sedikit tidur, banyak dia minta istighfar, minta ampun dia. Wabil ashar, di waktu sahur-sahur, di waktu malam-malam terakhir, waktu sepertiga malam akhir dia hum yastaghfirun. Mereka itu selalu memohon ampunan kepada Allahnya atas dosa-dosa yang dia lakukan siang. Ya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'i wal mahrum. Lis-sa'ili wal mahrum. Itu dia. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Coba baca. Wa fi amwalihim haqqul lis, tanwin bertemu lam apa hukumnya? Haqqun dibaca jadi haqqul. Idgham bil guna. Berapa huruf idgham bil guna? 2. Apa saja? Lam dan bagus. Nikmat qalim antum ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'. Mat apa itu lis-sa'il? Mat wajib muttasil. Ya, setiap huruf mat, huruf yang panjang, huruf yang dipanjangkan. Kenapa dia panjang? Karena ada huruf mat, alif sukun, baris fathah ada alif sukun. Sa itu kan barisnya fathah, baris atas. Ada alif panjang sa. Kemudian disusul oleh hamzah atau alif dalam satu kata. Ini namanya mat wajib muttasil. Tersambung dalam satu kata. Lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang baik itu apa dia? Tidurnya sedikit, banyak minta ampun. Kemudian di dalam harta yang mereka punya, di dalam harta yang mereka punya itu mereka sadar bahwa di dalam hartanya ada hak untuk orang-orang yang meminta-minta dan orang yang tidak mau meminta-minta. Ada enggak? Orang yang meminta-minta ada di dunia ini ya. Itu ada hak orang yang minta-minta di dalam harta orang baik ini. Orang yang Allah akan balas dengan kebaikan juga nanti di sorga. Di dalam hartanya dia meyakini ada haknya orang yang minta-minta, ada haknya orang yang tidak mau minta-minta. Orang yang tidak mau minta-minta ini orang terhormat apa enggak? Mana yang lebih terhormat? Orang yang minta-minta atau yang tidak minta-minta? Wal mahrum itu mengharamkan meminta-minta. Ini orang yang hebat, orang takwa ini. Walaupun dia butuh, dia pantang meminta. Ini bagus orangnya ini. Terpuji banget ini. Orang yang tidak terpuji apa? Dia memperkaya dengan cara meminta-minta, memperkaya diri, bukan karena menyelamatkan nyawanya. Misalnya dia mati, kalau nak makan dia pasti sakit mah deh, bisa mati dah. Ama minta kita itu darurat tuh nggak apa-apa. Tapi kalau untuk memperkaya, nanti dia datang menghadap Allah dengan muka tanpa daging kata Nabi. Ya, itu sifat orang yang baik tadi apa dia? Dia meyakini di dalam hartanya ada hak si peminta-minta dan hak orang yang mengharamkan minta-minta. Walaupun dia tidak minta tapi dikasih juga. Nah, itu bagus orangnya kayak gini. Orang baik juga itu. Dia tahu orang ini sebenarnya butuh tapi dia mengharamkan meminta-minta. Tidak mau dia minta, pantang. Wabil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum wa fil ardi ayatul lil muqinin ya. Di bumi ada tanda-tanda bagi orang yakin.
Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri mereka, dalam dirimu, apakah kamu tidak memikirkan? Tidakkah kamu lihat? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samawati wal ardh innahu lahaqqun misla ma atakum annakum tantiqun, ya. Wa rabbis samaa'i wal ardh, ya, demi langit, demi Rabb langit dan bumi. Innahu, sesungguhnya, lahaqqun mislama annakum tantiqun. Apa artinya ini? Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah hak, ya, benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan, wahai Muhammad. Ya, jadi janji-janji Allah ini bukan omong kosong, tetapi persis seperti apa yang Nabi katakan, beritakan itu akan terjadi benar-benar. Tidak ragu lagi, ya, la raiba fi. Sekian demikian aja dulu. Sudah lebih dari 40 menit, ya. 36 lewat. Oke, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau pakai ini enggak bisa ya.